Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya adalah Muhammad Syedman. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Abdurrahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang profesi programmer. Ini adalah salah satu profesi dari bidang teknik informatika, yaitu salah satunya profesi programmer. Begitu banyak profesi dari bidang teknik informatika, ya salah satunya profesi programmer. Yang pertama, kita harus mengetahui etika dan profesi, ya. Pada dasarnya etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian. Kemudian kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional yang tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi sebuah profesi. Sementara programmer adalah seorang individu yang menulis atau membuat sebuah software atau aplikasi dengan cara memberikan perintah kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Setiap programmer memiliki latar belakang pengetahuan tentang komputer dan programming yang terdiri dari berbagai macam bahasa pemrograman dan platform tertentu, termasuk di dalamnya adalah SQL, Structure Query Language, Perl, XML, PHP, HTML, C++, dan Java. Dan mungkin untuk sekarang ya lebih banyak lagi, ya. Mungkin ada Python dan lain-lainnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer. Yang pertama, kemampuan pribadi. Kemampuan pribadi ini didapatkan dari, ya mungkin ada yang kuliah, mungkin belajar otodidak, ya ini sangat mempengaruhi produktivitas seorang programmer. Kemudian komunikasi tim, tidak menutup kemungkinan bahwasannya sebuah software atau sebuah aplikasi itu dibangun oleh beberapa orang. Nah, ini bisa kita sebut sebuah tim, dan dalam sebuah tim itu harus terjalin sebuah komunikasi yang baik supaya dapat saling bekerja sama. Kemudian kerumitan produk. Tingkat kesulitan sebuah produk juga mempengaruhi produktivitas seorang programmer. Pada tingkat kesulitan yang rendah, tentu seorang programmer bisa lebih banyak punya ide, ya, lebih mudah untuk menuangkan cara pikirnya untuk membuat programmer atau membuat software. Kemudian kendali perubahan, ya, setiap software pasti pada saat dijalankan pasti ada kendala-kendala. Nah, dan programmer ini harus memiliki kendali terhadap software yang dia buat untuk memodifikasi pada saat-saat tertentu atau pada saat-saat yang diperlukan, dan itu tidak kesulitan seorang programmer itu. Makanya seorang programmer itu harus memiliki kendali untuk memodifikasi sebuah aplikasinya yang dibuatnya atau program yang dibuatnya. Kemudian tingkat keandalan.
Tingkat keandalan ini artinya ya seberapa handal sebuah software yang dibuatnya. Handal itu dalam arti tidak banyak mengalami error pada saat digunakan. Tentu didukung dengan hardware yang cukup atau yang ya handal juga. Jadi software harus diimbangi dengan hardware yang handal juga. Kalau perangkatnya sering bermasalah, ya tidak menutup kemungkinan software juga terkendala. Kemudian pemahaman permasalahan pelatihan yang cukup, ya sering latihan atau sering menangani atau membuat program, atau sering dengan adanya dia sering memperbaiki atau memperbaiki software yang dibuatnya, itu akan mempengaruhi juga produktivitas programmer itu sendiri. Kemudian ketersediaan waktu, ya biasanya ketersediaan waktu ini juga mempengaruhi produktivitas programmer. Contohnya misalnya jika sudah mendesak waktunya, biasanya kerjanya ya tidak maksimal. Kemudian fasilitas dan sumber daya, nah, ini terkait dengan ya bisa dari perangkat untuk mengerjakannya, kemudian lokasinya atau kenyamanan pada saat dia bekerja, ya, itu juga sangat mempengaruhi produktivitas programmer. Tentu berbeda membuat software di tempat yang nyaman atau di tempat yang riuh, ramai. Tentu seorang programmer butuh tempat yang nyaman untuknya. Selanjutnya, kode etik programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Nah, sebenarnya ini sudah jelas ya. Seorang programmer itu nggak boleh mendistribusikan malware. Atau malware itu apa? Itu mungkin singkat katanya sebuah virus ya, aplikasi yang merusak sistem. Sesungguhnya memang seorang programmer itu tidak boleh mendistribusikan malware. Artinya orang yang mendistribusikan malware itu berarti orang yang tidak bertanggung jawab dengan kode etik programmer. Artinya dia merusak. Kemudian seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Ya, programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Artinya dia memilih bahasa-bahasa yang dia mengerti saja, sementara orang lain tidak dipahami oleh orang lain. Itu tidak boleh. Artinya jika nanti pada saat dia sudah tidak memegang program tersebut, orang lain dapat memperbaiki atau melanjutkan apa yang sudah dibuatnya, dan harapannya program itu berkembang. Kemudian seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Nah, ini memberi informasi yang tidak benar. Dia memberikan program ke klien misalnya, tapi informasinya tidak tepat, tidak akurat, tidak sesuai dengan program yang dibuat. Itu tidak boleh. Kemudian seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Ya, seorang programmer jika menggunakan program orang lain, dia harus meminta izin kepada si pembuat program sebelumnya. Itu. Kemudian seorang programmer tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Ya, misalkan programmer ini sudah menjual aplikasi ke seseorang, lalu sementara program tersebut didanai oleh si pembeli. Nah, jika ada pengembangan dari program yang sudah dibeli oleh si
klien, ya dia harus minta izin. Ya, dengan izin tersebut tentunya akan lebih leluasa untuk mengembangkan program yang dibuatnya, yang dikembangkan tersebut. Karena pasti permasalahan-permasalahan banyak atau bisa kita pelajari dari si pembeli. Kemudian tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Kemudian programmer tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Ya, ini artinya bisa jadi kita sedang mengerjakan proyek, kemudian ada orang pihak luar ingin menambahkan atau memberikan kucuran dana, ya, dengan tujuan mungkin mendapat akses ke program tersebut, sementara si pembeli tidak tahu. Nah, ini tidak boleh. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Seorang programmer itu tidak boleh menjatuhkan satu sama lainnya. Jelas ya. Kemudian tidak boleh membeberkan data penting karyawan dalam perusahaan. Jelas. Tidak boleh membocorkan data-data perusahaan. Kemudian tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek. Ya, ini masalah salary itu memang satu sama lain, jangankan pembuat program ya, sesama pekerja pun itu sebenarnya tidak boleh saling share atau saling berbagi informasi berapa keuangan atau gaji dari para pekerja. Kemudian programmer tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain, menumpang atau mencuri nih ya, mencuri program orang lain. Kemudian tidak boleh mempermalukan profesinya, ya kita pegang teguh kode etik dari programmer tentunya. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Ya, kalau ada troubleshooting misalnya, ya kita bicarakan apa adanya, tidak boleh mengada-ada atau bugnya kita buat sendiri, atau kita errorkan aplikasi tersebut kemudian kita mengakal-akali supaya mendapat servis yang lebih. Kemudian tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan, sama dengan yang di atas ya, dengan sengaja membuat program tersebut bermasalah untuk mengambil keuntungan. Programmer terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer, pasti ya, kalau enggak ketinggalan. Contohnya dulu kita belajar assembler, nah sekarang sudah banyak, ada Java, ada C++ dan kawan-kawannya. Kemudian programmer tidak boleh mempermalukan profesinya, sudah ya. Ya, keterampilan yang harus dimiliki seorang programmer: memahami kode sumber yang ditulis sendiri pada saat ia tidak lagi mengingat detail mekanisme dari program tersebut, melanjutkan pengelolaan, menyesuaikan, mengembangkan, dan bila perlu merombaknya untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan pengguna tanpa mengorbankan kemudahan perawatan di masa mendatang. Memiliki kemampuan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 dan 2 untuk program yang ditulis dan didokumentasikan oleh pemrogram lain. Membaca program untuk memperkaya perkakas yang dimiliki seorang programmer untuk memecahkan masalah. Kewajiban programmer: memahami konsep dasar sistem operasi. Jelas ya, sistem operasi adalah sebuah aplikasi sistem untuk atau software supaya kita bisa menggunakan perangkat-perangkat hardware yang ada di komputer kita atau yang terpasang di komputer kita. Kemudian memahami konsep dasar jaringan. Dasar-dasar jaringan harus kita pahami kalau kita menjadi seorang programmer.
Kemudian memahami konsep dasar relational database. Sekarang adalah zamannya internet, maka wajib memahami juga protokol HTTP, FTP, POP3, SMTP, SSH. Ya, protokol HTTP sekarang adalah protokol yang paling banyak digunakan di internet. Bahkan mungkin nggak cuma HTTP, kalau sekarang sudah sampai ke HTTPS yang lebih secure-nya ya. Karena sekarang zaman globalisasi, maka wajib memahami Unicode. Unicode itu penting supaya aplikasi Tikta tetap bisa diinstal di komputer mana saja. Kemudian menguasai lebih dari satu bahasa pemrograman. Kemudian programmer harus menguasai cara menggunakan version control juga. Sikap programmer terhadap klien. Yang pertama, mempunyai sikap dan kepribadian baik, komunikatif, mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, cetakan dan fleksibel. Kemudian mampu bekerja berorientasi jadwal, mengatur pekerjaan multiple project, dan bekerja sama dalam tim. Kemudian membuat kontrak kerja dengan klien. Ya, kadang ini bisa jadi penyakit ini. Kenapa? Kalau kita tidak ada kontrak kerja dengan klien, bahayanya yang ruginya ya klien tidak tahu batasannya. Sebatas apa servis yang harus diberikan oleh seorang pemrogram atau programmer, dan kita pun ya harus menyesuaikan budget yang diberikan oleh klien. Kalau tidak sesuai ya artinya kedua belah pihak bisa saling rugi. Kemudian seorang programmer harus menyukai dan mengerti dasar-dasar pemrograman. Pastinya ya. Kalau kita tidak tahu pemrograman, ya nggak mungkin kita akan berprofesi sebagai programmer. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Mungkin banyak kurang dan salahnya. Kami selaku manusia biasa memohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.